Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi keuangan menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CA. Pada kesempatan kali ini, presentasi kami disusun oleh saya, Maria Angelika. Saya Lebar Bimro. Dan saya Muhammad Aris Alwarid. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah aset tidak berwujud, terdiri dari beberapa karakteristik. Yang pertama ada dapat diidentifikasikan, yang kedua ada kekurangan keberadaan fisik, dan yang ketiga ada bukan aset moneter. Kemudian, biasanya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, dan jenis benda tak berwujud yang umum yang pertama ada terkait pemasaran, yang kedua ada terkait pelanggan, kemudian yang ketiga ada terkait artistik, dan yang keempat ada terkait kontrak, kemudian ada yang terkait dengan teknologi, dan yang terakhir ada niat baik. Kemudian, aset pada Christian Dior FRA, aset terpenting tersebut adalah citra mereknya, bukan perlengkapan pada tokonya. Kemudian, masalah aset tidak berwujud memiliki penilaian, membeli barang tak berwujud. Yang pertama ada tercatat sesuai biaya, yang kedua termasuk semua biaya akuisisi ditambah pengeluaran untuk membuat aset tidak berwujud, siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Kemudian yang ketiga ada biaya tipikal, terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada harga pembelian, yang kedua ada biaya hukum, dan yang ketiga ada biaya tak terduga lainnya. Kemudian, kita akan membahas mengenai penilaian tersebut. Benda tak berwujud yang dibuat secara internal, yang pertama mungkin termasuk paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan hak merek dagang. Kemudian yang kedua ada perusahaan mengeluarkan semua biaya tahap penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Kemudian yang ketiga ada biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi setelah kriteria kelayakan ekonomi terpenuhi. Kemudian yang terakhir, IFRS mengidentifikasikan beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisasikan. Kemudian, benda tak berwujud yang dibuat secara internal memiliki beginning of project yang di research phase pada expenditures yang kemudian akan ada ready for sale or use. Kemudian ada expense dan capital lease di mana ada economic viability. Kemudian kita akan membahas mengenai amortisasi barang tak berwujud. Tak berwujud pada kehidupan terbatas. Yang pertama ada amortisasi dengan biaya sistematis ke beban selama masa manfaat. Kedua, ada beban amortisasi harus mencerminkan pola di mana perusahaan mengkonsumsi atau menggunakan aset tersebut. Ketiga, ada akun aset kredit atau akumulasi amortisasi. Dan yang keempat, ada amortisasi harus biaya dikurangi nilai sisa. Dan terakhir, pada perusahaan tersebut harus mengevaluasi penurunan nilai tak berwujud kehidupan terbatas setiap tahunnya. Kemudian, pada amortisasi barang tak berwujud, pada tak berwujud kehidupan tak batas, yang pertama tidak ada batasan waktu yang dapat diperkirakan saat aset diharapkan menyediakan arus kas. Kemudian yang kedua ada tidak ada amortisasi. Yang ketiga harus menguji penurunan nilai tak berwujud dengan umur tak terbatas setidaknya setahun sekali. Kemudian ada beberapa jenis-jenis intangible activity. Yang pertama itu yang terdiri dari 6 kategori utama. Pada bagian pertama ada terkait pemasaran, yang kedua ada terkait oleh pelanggan, yang ketiga seperti terkait oleh artistik, yang keempat terkait oleh kontrak, dan ada terkait dengan teknologi, dan yang terakhir ada niat baik. Kemudian kita akan membahas aset tak berwujud terkait pemasaran. Contohnya yaitu merek dagang atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-persaingan. Berdasarkan hukum umum, tak
hak untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang berada secara eksklusif pada pengguna asli selama pengguna asli terus menggunakannya. Dan memanfaatkan harga pembelian. Seperti kita lihat pada sisi sebelah kanan ini, ada beberapa jenis-jenis merek dagang seperti BMW, Hyundai, Wheaties, Pepsi Cola, dan lain-lainnya. Dan tidak ada amortisasinya. Kemudian aset terwujud terkait pelanggan, contohnya yaitu ada daftar pelanggan, pesanan atau backlog produksi, dan hubungan dengan pelanggan baik kontraktual maupun non-kontraktual. Kemudian memanfaatkan biaya akuisisi dan diamortisasi ke beban selama masa manfaat. Kemudian, pada slide selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Harli Bayu. Ya, selanjutnya ada aset tak berwujud terkait artistik atau tipe of intangible asset. Contohnya ada drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan materi video dan audio visual. Kedua, ada hak cipta diberikan seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Yang terakhir, memanfaatkan biaya untuk memperoleh dan mempertahankan. Next. Selanjutnya ada aset tidak berwujud terkait kontrak. Contohnya ada perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Kedua, ada waralaba atau lisensi dengan umur terbatas harus diamortisasi sebagai biaya operasional selama umur waralaba. Terakhir, waralaba dengan umur tidak terbatas harus dicatat sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi. Next. Selanjutnya ada aset tidak berwujud terkait teknologi. Contohnya ada teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Paten memberikan penggunaan eksekutif kepada pemegangnya untuk jangka waktu 20 tahun. Ketiga, memanfaatkan biaya pembelian paten. 4, bebankan semua biaya R&D dan biaya pengembangan apapun yang terjadi sebelum mencapai kelangsungan ekonomi. Dan terakhir ada amortisasi selama umur hukum atau umur manfaat, mana yang lebih pendek. Next. Selanjutnya ada goodwill. Secara konseptual merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Hanya dicatat saat seluruh bisnis dibeli. Niat baik diukur sebagai kelebihan biaya atas nilai wajar aset bersih, teridentifikasi, aset dikurangi kewajiban yang diperoleh. Next. Selanjutnya ada recording goodwill. Dibagi, yang pertama ada goodwill write-off. Yang pertama ada niat baik dianggap memiliki kehidupan yang tidak terbatas. Tidak boleh diamortisasi dan terakhir hanya sesuaikan nilai tercatat saat goodwill mengalami penurunan nilai. Lalu ada bargain purchase. Harga pembelian kurang dari nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Harga beli kurang dari nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Jumlah dicatat sebagai keuntungan oleh pembeli. Next.
Selanjutnya ada impairment of intangible of asset. Aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset baik melalui penggunaan atau penjualannya. Prosedur khusus untuk mencatat penurunan nilai bergantung pada jenis aset tidak berwujud. Yang pertama, ada hidup terbatas atau kehidupan tak terbatas, termasuk nilai baik. Aturan yang berlaku untuk penurunan nilai properti, pabrik, dan peralatan juga berlaku untuk benda tak berwujud dengan umur terbatas. Rugi penurunan nilai adalah nilai tercatat aset dikurangi jumlah terpulihkan dari aset yang mengalami penurunan nilai. Next. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berarti beberapa aset dapat dijual setelah dikurangi biaya pelepasan. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan masa depan dan akhirnya penjualan aset pada akhir masa manfaatnya. Next. Penurunan nilai tak berwujud dalam kehidupan tanpa batas selain niat baik. Yang pertama ada harus diuji penurunan nilainya setidaknya setiap tahun. Tes penurunan nilai sama dengan tes untuk benda tak berwujud yang hidup terbatas. Itu adalah membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset. Kedua, jika nilai terpulihkan kurang dari nilai tercatatnya, perusahaan mengakui penurunan nilai. Impairment of goodwill. Perusahaan harus menguji niat baik setidaknya setiap tahun. Uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasil kas yang goodwill. Ketiga, unit penghasil kas, kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan arus kas. Estimasi jumlah terkan untuk penurunan nilai goodwill biasanya didasarkan pada estimasi nilai pakai. Terakhir, kembalikan kerugian penurunan nilai goodwill tidak diizinkan. Next. Presentation of intangible asset. Laporan posisi keuangan. Laporan harus melaporkan sebagai item terpisah semua aset tidak berwujud selain goodwill. Pelaporan mirip dengan pelaporan properti, pabrik, dan peralatan. Akun kontra biasanya tidak ditampilkan untuk barang tak berwujud. Next. Income statement. Perusahaan harus melaporkan yang pertama biaya amortisasi dan kerugian dan pembalikan penurunan nilai. Untuk aset tidak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih, biasanya pada bagian operasi. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup biaya amortisasi untuk setiap jenis aset. Next. Laporan aset tidak berwujud serupa dengan pelaporan aset tetap. Contohnya income statement untuk akhir tahun 31 Desember 2015, amortization expense sebesar 317, impairment of goodwill sebesar 338, dan di balance sheet
pada tanggal 31 Desember 2015, goodwill sebesar 32.772 dan intangible asset sebesar 19.236. Next. Biaya penelitian dan pengembangan R&D bukan merupakan aset berwujud. Seringkali menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta seperti baru, pokok, proses, ide, rumus, komposisi, atau karya sastra. Next. Research and development cost. Biaya penelitian harus dikeluarkan pada saat terjadinya. Biaya pengembangan mungkin atau mungkin tidak dibebankan pada saat terjadinya. Kapitalisasi dimulai ketika proyek sudah cukup jauh dalam proses sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D akan mengalir ke perusahaan atau proyek layak secara ekonomi. Next. Mengidentifikasi aktivitas litbang, kegiatan penelitian, investigasi asli, dan terencana yang dilakukan dengan prospek memperoleh pengetahuan dan pemahaman ilmiah atau teknis baru. Contohnya, penelitian laboratorium bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru, mencari aplikasi temuan penelitian baru. Next. Kegiatan pengembangan. Penerapan temuan penelitian atau lainnya pengetahuan untuk rencana atau desain untuk produksi bahan, perangkat, produk, proses, sistem, atau layanan baru atau yang secara substansial ditingkatkan sebelum dimulainya produksi atau penggunaan komersial. Contohnya adalah formulasi konseptual dan desain produk yang mungkin atau alternatif proses, pembangunan prototipe, dan pengoperasian pabrik contohan. Next. Akuntansi untuk kegiatan riset dan pengembangan. Biaya terkait kegiatan riset dan pengembangan, bahan, perlengkapan, dan fasilitas. Kemudian ada personil, kemudian membeli barang tak berwujud, kemudian layanan kontrak, dan yang terakhir biaya tidak langsung. Next. Biaya serupa dengan biaya riset dan pembangunan. Biaya awal untuk operasi baru, kerugian operasi awal, dan biaya periklanan. Biaya-biaya ini dibebankan pada saat terjadinya, serupa dengan akuntansi untuk biaya R&D. Next. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa contoh soal yang telah kami sediakan. Contoh soalnya terdiri dari 3 jenis contoh soal exercise dan 1 contoh soal dari problem. Pada pembahasan pertama, kami akan membahas mengenai E11.3, yaitu penghitungan penyusutan pada periode parsial oleh perusahaan Cosby AG membeli aset pabrik baru pada tanggal 1 April tahun 2019 dengan biaya €774.000. Diperkirakan pada perusahaan Cosby AG memiliki masa kerja 20 tahun dan nilai sisa sebesar €60.000. Periode akuntansi Cosby adalah tahun kalender. Diinstruksikan kita memiliki 2 instruksi. Yang pertama yaitu menghitung depresiasi aset ini untuk tahun 2019 dan tahun 2020 menggunakan metode jumlah akun. Dan yang kedua ada instruksi yaitu menghitung depresiasi aset ini untuk tahun 2019 dan tahun 2020 menggunakan metode saldo menurun ganda. Maka pada jawabannya, untuk jawaban bagian A, yaitu 20 tahun dikali dengan 20 ditambah 1 dibagi 2, yang akan menghasilkan sebesar 210, di mana 3/4 dikali dengan 20 per 210 dikali dengan 774.000 dikurang dengan 60.000 akan menghasilkan 51.000 untuk tahun 2019. Sedangkan untuk pada tahun 2019 tersebut akan ditambahkan dengan 1/4 dikali dengan 20 per 210 dikali dengan 774 dikurang dengan 60.000 yang akan menghasilkan sebesar 17.000
yang ditambah dengan 3/4 dikali dengan 19 per 210 dikali dengan 774 dikurang dengan 60.000 yang akan menghasilkan sebesar 48.450 dan hasil tersebut akan dijumlahkan sebesar 65.450 dan tersebut merupakan hasil dari tahun 2020. Sedangkan untuk bagian B-nya, 100% dibagi dengan 20 untuk bagian tahunnya, sama dengan 5%, dan 5% tersebut dikali dengan 2, maka hasilnya 10%. Kemudian 3/4 dikali 10%, dikali dengan 774.000, sama dengan 58.050 untuk tahun 2019-nya. Kemudian untuk tahun 2020-nya, 10% dikali dengan 774.000 dikurang dengan 58.050, maka hasilnya 71.598 untuk tahun 2020. Dan untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Hari Bayu. Belum ya? Ya. Ya, di sini saya akan membahas soal E11 16. Brazil Group membeli sebuah traktor dengan harga perolehan sebesar 50.000 euro pada tanggal 2 Januari 2019. Komponen individu traktor dan masa manfaat adalah sebagai mengikuti nilai sisa 0. Tires-nya, cost-nya 6.000, useful life-nya sebesar 2 tahun. Lalu transmission-nya 10.000, useful life-nya 5 tahun. Dan traktornya, cost-nya 34.000 dan useful life-nya 10 tahun. Instruksinya, A. Hitung beban penyusutan untuk 2019 dengan asumsi Brazil mendepresiasi traktor sebagai 1 unit. B. Hitung beban penyusutan untuk 2019 dengan asumsi Brazil menggunakan komponen depresiasi. Yang C. Mengapa perusahaan ingin menggunakan depresiasi komponen untuk mendepresiasi asetnya? Next. Yang A. Yang A. Loss on impairment sebesar 3.600.000 di debit dan di kredit ada akumulasi depreciation equipment sebesar 3.600.000. Lalu selanjutnya ada cost sebesar 9 juta. Lalu ada akumulasi depreciation sebesar 1 juta. Lalu selanjutnya ada carrying amount sebesar 8 juta didapat dari 9 juta dikurang 1 juta. Lalu ada fair value sebesar 4.400.000. Lalu terakhir ada loss on impairment sebesar 3.600.000. Lalu yang B di debit ada loss on impairment sebesar di debit ada depreciation expense sebesar 1.100.000. Di kredit ada akumulasi depreciation equipment sebesar 1.100.000. Lalu selanjutnya ada new carrying amount sebesar 4.400.000. Useful life-nya sebesar 4 tahun. Lalu depreciation per tahunnya sebesar 1.100.000. Lalu yang terakhir C, no entry necessary restoration of any impairment loss in not payment. Next. Saya akan membahas soal exercise 11-17. Penyusutan komponen di bawah ini adalah komponen yang terkait dengan blok perkantoran yang sedang dipertimbangkan untuk dibeli oleh Finman & Fish sebesar seharga 10 juta. Komponennya adalah tanah, struktur bangunan, rekayasa bangunan, bangunan luar.
nilainya sebesar 3 juta untuk kehidupan terbatas, 4.200.000 untuk 60 tahun, 2.100.000 untuk 30 tahun, dan bangunan luar 700.000 selama 30 tahun. Instruksinya adalah hitung beban penyusutan untuk tahun 2019 dengan asumsi Feynman menggunakan komponen depresiasi nilai sisa 0. Yang B, asumsikan bahwa teknik bangunan diganti dalam 20 tahun dengan biaya 2.300.000. Siapkan entry untuk mencatat penggantian komponen lama dengan yang baru. Next. Untuk yang A, komponennya ada building structure, building engineering, building external works. Depreciation expense-nya jadi 4.200.000 dibagi dengan 60, jadi sebesar 70.000. 2.200.000 dibagi dengan 30, hasilnya adalah 70.000. 700.000 dibagi 30, hasilnya adalah 23.333. Kemudian dijumlahkan menjadi 163.333. Untuk yang B, building engineering sebesar 2.300.000, accumulated depreciation sebesar 1.400.000 didapat dari 2.100.000 dikali 20 dibagi 30. Loss on disposal of plant asset sebesar 700.000, building engineering sebesar 2.100.000, dan cash sebesar 2.300.000. Next. Kemudian, kita akan membahas soal bersama pada problem 11.3 untuk mengenai depresiasi. Data berikut terkait dengan akun aset pada perusahaan pabrik Escol Ltd. pada tanggal 31 Desember tahun 2019, di mana terdapat plan aset untuk pada A, B, C, dan D. Untuk original cost bagian A terdapat 46.000 dan B 51.000, sedangkan C ada 80.000 dan D 80.000. Year purchase-nya untuk bagian A yaitu 2014, B 2015, dan C 2016, dan D pada tahun 2018. Untuk useful life-nya, plan aset A 10 tahun, yang B 15.000 jam, yang C 15 tahun, dan D 10 tahun. Residual value bagian A yaitu 3.100 dan B 3.000, yang C 5.000 dan D 5.000. Untuk depreciation methodnya, pada bagian A yaitu sum of the years digit, dan B yaitu activity, yang C menggunakan straight line, dan D double declining balance. Untuk akumulasi depresiasi truk untuk tahun 2019, pada plan aset A yaitu 31.200, yang B 35.200, yang C 15.000 dan D 16.000. Pada tahun pembelian aset, pada perusahaan Escol tidak mencatat biaya penyusutan apapun atas aset tersebut. Pada tahun suatu aset pensiun atau diperdagangkan, perusahaan Escol melakukan depresiasi aset selama setahun penuh. Transaksi berikut terjadi selama tahun 2020. Pada tanggal 5 Mei, aset A dijual seharga 13.000 euro secara tunai. Pembukuannya, perusahaan mencatat pensiun ini dengan cara berikut dalam jurnal penerimaan kas. Cash di debit sebesar 13.000, lalu di kredit ada plan aset A sebesar 13.000. Lalu yang kedua, pada tanggal 31 Desember ditetapkan bahwa aset B telah digunakan 2.100 jam selama tahun 2020. Lalu yang ketiga, pada tanggal 31 Desember sebelum menghitung beban penyusutan aset C, manajemen Escol Inc. memutuskan bahwa sisa masa manfaat dari 1 Januari 2020 adalah 10 tahun. Lalu yang terakhir, pada tanggal 31 Desember ditemukan bahwa aset pabrik yang dibeli pada tahun 2019 telah dibebankan biaya seluruhnya pada tahun tersebut. Aset ini berharga 28.000 euro dan memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak ada nilai sisa. Manajemen telah memutuskan untuk
menggunakan metode saldo menurun ganda untuk aset ini, yang dapat disebut sebagai aset E. Lalu instruksinya siapkan ayat jurnal koreksi yang diperlukan untuk tahun 2020. Lalu catat beban penyusutan yang sesuai atas aset yang disebutkan di atas. Dan abaikan pajak. Next. Untuk yang A, depreciation expense aset A sebesar 3.900, accumulate depreciation aset A sebesar 3.900 dikredit dengan didapat dari 5 dibagi 55 dikali $46.000 dikurang $3.100. Accumulate depreciation aset A sebesar 35.100 didebit, aset A sebesar 33.000 didapat dari hasil 46.000 dikurang 13.000 dan gain on disposal of plan asset sebesar 2.100. Untuk yang B, depreciation expense aset B sebesar 6.720, accumulate depreciation aset B sebesar 6.720 didapat dari 51.000 dikurang 3.000 dibagi 15.000 dikali 2.100. Untuk bagian C, depreciation expense aset C sebesar 6.000 didebit dan accumulate depreciation aset C sebesar 6.000 dikredit didapat dari 80.000 dikurang 15.000 dikurang lagi dengan 5.000 kemudian dibagi 10. Untuk bagian D, aset E adalah 28.000 didebit, return earning sebesar 28.000 dikredit. Depreciation expense aset E 5.600 dapat dari 28.000 dikali 0,20 dan accumulate depreciation asset E sebesar 5.600 dikredit. Next. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.